Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moeis menjadi tersangka ke-16 tindak korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271,06 triliun. Dia diduga berperan sebagai pengakomodasi, menghubungi perwakilan PT Refined Bangkatin PT RBT untuk kegiatan penambangan timah ilegal. Harvey juga menghubungi sejumlah perusahaan pengolahan timah smelter untuk menyetorkan keuntungan dari aktivitas penambangan timah ilegal dengan dalih sebagai pembayaran dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Sosok Harvey Moeis jarang terekspos media dan dikenal publik setelah menikah dengan Sandra Dewi pada tanggal 8 November tahun 2016. Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Dia diduga berperan sebagai pengakomodasi, menghubungi perwakilan PT Refined Bangkatin PT RBT untuk kegiatan penambangan timah ilegal. Selain Harvey Moeis, ada beberapa tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. 1. Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, selaku Direktur Utama, Dirut PT Timah Terbuka tahun 2016 sampai tahun 2021. 2. Emil Ermindra EE, selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka 2018. 3. Alwin Albar ALW, selaku Direktur Operasional PT Timah Terbuka. 4. Suwito Gunawan SG, Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa. 5. MB Gunawan MBG, selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. 6. Hasan Ci HT, selaku Dirut CV Venus Inti Perkasa VIP. 7. Kwang Yung alias Buyung Bai, mantan Komisaris CV VIP. 8. Robert Indarto Ri, Direktur Utama PT SBS. 9. Tamron alias Eon TN, pemilik manfaat atau Benefit Official Ownership CV VIP. 10. Ahmad Albani Aak, Manajer Operasional CV VIP. 11. Suparta SP, Dirut PT Refined Bangkatin RBT. 12. Reza Andriansyah RA, Direktur Pengembangan PT RBT. 13. Rosalina RL, General Manager PT Tinindo Internusat TIN. 14. Swasta Tony Tamsil, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara. 15. Helena Lim, Manajer Marketing PT Quantum Skyline Exchange KSE. 16. Harvey Moeis, perwakilan PT RBT. Tidak ada pejabat pemerintah atau ASN yang termasuk dalam daftar tersangka kasus ini. Semua tersangka yang disebutkan di atas adalah individu-individu terkait dengan perusahaan dan aktivitas penambangan timah ilegal. Kronologis kasus dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka adalah sebagai berikut. Penyelidikan awal, kasus ini bermula dari penyelidikan terhadap pencurian dan pengambilan timah yang berada di izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung selama beberapa bulan untuk mengungkap operasi-operasi pembobolan timah. Tersangka, Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang tersangka terkait perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Dua di antaranya adalah Harvey Moeis dan Helena Lim. Kerugian, dugaan korupsi ini diperkirakan mencapai Rp271 triliun yang didapatkan dari hitungan kerugian perekonomian negara. Kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan penyidik bersama pihak terkait. Luas tambang, IUP PT Timah merupakan yang terbesar di Provinsi Bangka Belitung. Terungkapnya kasus pencurian hasil timah disebut sudah ditunggu oleh banyak pihak, dan diharapkan tidak ada lagi pembobolan yang dilakukan oleh perusahaan lain. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk membongkar operasi-operasi ilegal yang merugikan negara dan mengungkap dugaan korupsi dalam tata niaga timah. Kasus dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Terbuka yang melibatkan Harvey Moeis dan 15 tersangka lainnya diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp271,06 triliun. Namun, perlu dicatat bahwa angka ini bukanlah kerugian negara yang timbul dalam kasus ini, melainkan angka awal berdasarkan perhitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor IPB, Bambang Hiro Saharjo.
Berikut rincian kerugian lingkungan yang dihitung. Kerugian kawasan hutan, lingkungan ekologis, Rp157,83 triliun. Ekonomi lingkungan, Rp60,276 triliun. Pemulihan, Rp5,257 triliun. Total untuk kawasan hutan, Rp223,37 triliun. Kerugian non-kawasan hutan APL. Biaya kerugian ekologis, Rp25,87 triliun. Kerugian ekonomi lingkungan, Rp15,2 triliun. Biaya pemulihan lingkungan, Rp6,629 triliun. Total untuk non-kawasan hutan APL, Rp47,703 triliun. Meskipun angka ini belum final dan masih menunggu penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dampak dari aktivitas tambang yang merugikan ini sangat signifikan dan memerlukan tindakan lebih lanjut. Tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka melibatkan berbagai tahapan dalam pengelolaan dan pemasaran komoditas timah. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan tata niaga timah. Penambangan, PT Timah melakukan penambangan timah di wilayah IUP yang telah diberikan oleh pemerintah. Penambangan ini melibatkan ekstraksi biji timah dari lokasi tambang. Pengolahan, setelah penambangan, biji timah diolah untuk memisahkan timah dari material lainnya. Proses pengolahan melibatkan pemurnian dan pemisahan. Pemasaran, timah yang telah diolah kemudian dipasarkan. PT Timah menjual timah kepada perusahaan smelter atau pihak lain yang membutuhkan bahan baku timah. Harga dan kontrak, harga timah ditentukan berdasarkan pasar global dan kesepakatan kontrak antara PT Timah dan pembeli. Kontrak ini mencakup volume, harga, dan jangka waktu. Kerjasama dengan swasta, dalam beberapa kasus, PT Timah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki smelter untuk memproses timah. Namun, dalam kasus dugaan korupsi, ada dugaan bahwa beberapa direksi PT Timah membeli hasil penambangan ilegal dengan harga di atas standar yang telah ditetapkan. Semua tahapan ini harus dijalankan dengan transparansi dan integritas untuk menghindari praktik korupsi dan merugikan negara. Alwin Albar ALW, mantan direksi PT Timah Terbuka, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Bersama dengan tersangka lain, termasuk Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Emil Ermindra EE, mereka diduga mengetahui pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan swasta lain karena penambangan liar di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Alih-alih menindak penambangan ilegal tersebut, mereka justru mengajak penambang ilegal untuk bekerja sama. Bahkan, mereka membeli hasil penambangan ilegal dengan harga di atas standar yang telah ditetapkan oleh PT Timah Terbuka tanpa melalui kajian terlebih dahulu.